Masih ingatkah Anda dengan Widodo Soetio? Barangkali banyak daripada Anda yang tidak mengetahui atau mengenal siapa sosok yang dimaksud. Namun bagi Anda yang mengalami masa-masa pemerintahan Soeharto, Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini, karena dia adalah orang yang paling dekat dengan penguasa Orde Baru itu. Ya, dekat dalam arti sebenarnya. Karena Widodo Soetio seorang penerjemah yang selalu mendampingi Pak Harto ketika menerima tamu kenegaraan dari luar negeri. Widodo Soetio yang menguasai bahasa Inggris, Prancis, dan Italia itu digadang-gadang sebagai satu-satunya penerjemah resmi yang bertugas antara tahun 1968 sampai 1998 hingga saat lengsernya Pak Harto. Di media televisi ataupun koran, Widodo selalu nampak duduk di tengah-tengah antara Presiden Soeharto dan tamu asingnya sebagai penerjemah. Dikutip dari sebuah sumber, ada disebutkan jika dalam bukunya yang berjudul Pak Harto The Untold Stories, terbitan Gramedia Pustaka Utama 2012, Widodo menuliskan kisah di balik Timor Timur yang berkaitan dengan Soeharto. Seusai pembicaraan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina, pada saat itu para pejabat Indonesia mendengar informasi dari Filipina bahwa Presiden Soeharto akan melepaskan Timor Timur. Seperti diketahui, negara yang kini bernama Timor Leste berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur itu sempat menjadi NKRI sejak tahun 1975 dan menjadi Provinsi Indonesia yang ke-27. Setelah referendum, Timor Timur menjadi berdiri sendiri dari Indonesia pada tahun 1999 dan 2,5 tahun kemudian resmi menjadi negara pada tahun 2002 dan kemudian namanya berubah menjadi Timor Leste. Sebagai seorang yang sudah makan asam garam mendampingi Soeharto sebagai penerjemah, Widodo tahu betul pada bahasa tubuh Soeharto. Terjadi kehebohan setelah diadakan pembicaraan empat mata antara Soeharto dan Ferdinand Marcos di Manado. Begitu kata pria berkepala botak itu. Mendengar kata itu tentu saja pihak Indonesia terkejut karena belum diadakan briefing antara kepala negara dengan para pejabat Indonesia lainnya. Briefing itu biasa dilakukan setelah adanya pembicaraan antara dua kepala negara, kata Widodo. Seperti biasanya, Widodo juga pada saat itu berada di tengah-tengah antara kedua kepala negara sebagai penerjemah Soeharto dan Ferdinand Marcos. Mendengar kabar dari Filipina tadi, saat itu Menteri Luar Negeri dan Menteri Sekretaris Negara RI mengajukan pertanyaan kepada Widodo soal kebenaran apakah benar Presiden Soeharto akan melepaskan Timor Timur. Lantas apa jawaban Widodo? Seingat saya Pak Harto tidak mengatakan hal itu. Lantas mengapa sampai-sampai pihak Filipina mengabarkan hal itu? Setelah ditelusuri, rupanya ada kesalahpahaman ketika Presiden Soeharto mengangguk-anggukkan kepala sambil mendengarkan Ferdinand Marcos berbicara. Hal itu disalahartikan semacam tanda mengiyakan dari Soeharto, kata Widodo. Itulah nampaknya yang diteruskan oleh Ferdinand Marcos kepada para stafnya. Timor Leste yang pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia sebelum merdeka. Timor Leste merdeka pada tahun 1999 dan resmi menjadi negara pada tahun 2002. Timor Leste lepas dari Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Keputusan Presiden Habibie untuk membiarkan wilayah yang dulunya bernama Timor Timur itu merdeka sempat dikecam banyak pihak. Namun, Presiden Habibie punya alasan-alasan cerdas mengapa tetap teguh pendiriannya untuk melepaskan Timor Timur setelah wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia kurang lebih selama 24 tahun. Seperti telah banyak diketahui, Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia dan menjadi provinsi ke-27 pada tahun 1976 setelah berhasil diinvasi oleh pasukan Indonesia. Seroja merupakan nama sandi untuk operasi militer pasukan Indonesia ke bekas jajahan Portugis tersebut di akhir tahun 1975. Saat itu, kekosongan kekuasaan terjadi setelah Portugis menarik pasukannya. Sementara rakyat Timor Leste terpecah, ada kelompok pro-integrasi dengan Indonesia dan pro-kemerdekaan. Bahkan, kelompok pro-kemerdekaan tersebut melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Setelah dipertahankan sejak era Presiden Soeharto, akhirnya di masa pemerintahan B.J. Habibie, Timor Leste dibiarkan menggelar referendum pada 30 Agustus 1999. Hasil referendum Timor Leste menunjukkan hampir 80% rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia. Referendum yang didukung PBB itu pun mengakhiri konflik berdarah, sekaligus mengakhiri status rakyat Timor Leste sebagai warga negara Indonesia. Meski kekacauan sempat terjadi tak lama setelah referendum digelar, kemerdekaan yang bisa diraih Timor Leste tak lepas dari kebijakan Presiden B.J. Habibie untuk menyelenggarakan referendum Timor Timur. Melansir dari berbagai sumber,
Habibie mengutarakan beberapa alasan dan fakta cerdas terkait keputusannya melepaskan Timor Leste atau Timor Timur itu. Alasan pertamanya, tim-tim dengan populasi sekitar 700.000 rakyat telah menarik minat dunia. Tapi saya punya 210 juta rakyat Indonesia. Jika saya biarkan tentara asing mengurus tim-tim, secara implisit saya berarti mengakui bahwa TNI tidak bisa menjalankan tugasnya. Dan ini bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara. Dan saya tak mau ambil resiko ini. Begitu ungkap Habibie. Perlawanan dan pertumpahan darah yang terjadi di Timor Leste mendapatkan sorotan dunia, terutama setelah terjadi tragedi Santa Cruz pada tahun 1991. Peristiwa itu menjadi titik balik perjuangan rakyat Timor Leste pro kemerdekaan untuk mendapatkan dukungan dunia internasional. Perserikatan bangsa-bangsa pun turun tangan untuk menyelesaikan konflik di bumi Lorosai. Selain demi menyelamatkan muka militer Indonesia, Presiden B.J. Habibie juga ingin agar presiden selanjutnya bisa fokus mengurus masalah nasional lain yang masih dihadapi. Masalah Timor Timur sudah harus diselesaikan sebelum Presiden RI keempat dipilih, sehingga yang bersangkutan dapat mencurahkan perhatian kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang kita hadapi. Alasan yang kedua, saya menganggap Australia sejak lama telah menjadi sahabat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Saya yakin, bila saya biarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, saya tidak hanya akan menghina dan mempermalukan TNI, tapi juga bila Australia masuk, apapun keputusannya nanti, yang kalah akan menyalahkan Australia. Atas alasan cerdas inilah, Presiden B.J. Habibie pun mendapat respon yang baik dari belahan dunia, karena tidak mengandalkan kekerasan dan menumpahkan darah.